Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Saya dari bagian anestesi. Kebetulan untuk hari ini kita akan membahas tentang EWS, pain dan juga code blue. Untuk yang sekarang, materi kita yang sekarang yang pertama adalah kita akan membahas tentang EWS, gimana cara aplikasinya, bagaimana cara kita menilainya, dan bagaimana cara kita menerapkannya di ruangan. Ya, slide. Ya, untuk pendahuluannya, EWS ini itu apa sih? EWS ini adalah Early Warning Scoring System, atau di mana kita itu mempunyai tools atau mempunyai alat untuk menilai atau mengidentifikasi tanda-tanda dari pasien agar pasien ini bisa kita lakukan tindakan yang optimal gitu. Jadi intinya pada si EWS ini adalah kita untuk menilai atau mengidentifikasi perburukan-perburukan dari pasien sehingga kita bisa mengintervensi atau memberikan laporan-laporan kepada DPJP terhadap kondisi-kondisi pasien tersebut. Next. Nah, di penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kritis ini tidak terjadi secara spontan gitu ya. Jadi kondisi itu pasien adanya perburukan itu pasti ada perjalanannya. Nggak mungkin pasien ini tiba-tiba rest, nggak mungkin pasien ini tiba-tiba penurunan kesadaran. Itu pasti pada perjalanannya. Itu saya beberapa kali menemukan pasien atau dilaporkan sama perawat-perawat juga tiba-tiba pasien rest dok, pasien tiba-tiba meninggal dok gitu. Nah sebetulnya itu tuh ada perjalanannya. Nah EWS ini adalah tools yang membimbing kita atau mengidentifikasi perjalanan dari kondisi pasien tersebut. Jadi gitu ya. Biasanya tanda-tanda gangguan vitalnya itu biasanya bisa sampai 6-24 jam. Bahkan kalau misalnya emang sudah terlalu buruk pun itu berjalan dari 1 jam itu udah ada perburukan-perburukan yang lainnya. Next. Sistem EWS ini adalah sebuah penilaian yang akan berhubungan erat dengan tim reaksi cepat atau dari tim code blue. Makanya kita setelah ini akan bahas juga dari tim code blue-nya gitu ya. Jadi pada scoring EWS ini ketika scoringnya sudah lebih dari 7, nanti kita bahas lagi untuk scoringnya. Bila scoring ini lebih dari 7, ini kita udah harus intervensi dan udah kemungkinan harus memanggil tim reaksi cepat atau tim code blue ini. Next. Nah, ini penelitian dari Duncan ini ya. Jadi EWS adalah sebuah sistem scoring fisiologis yang umumnya digunakan pada pasien dewasa gitu ya, karena nanti untuk pasien-pasien pediatrik, untuk pasien-pasien maternal juga ada tools yang lainnya gitu ya. Yang satu EWS ini untuk yang dewasa, ada yang satu lagi untuk yang pediatrik, ada yang untuk maternal atau yang untuk ibu hamil gitu. Nah, pada tools yang semuanya mau pediatrik, dewasa ataupun maternal ini sama semua dinilai dari fisiologinya. Itu karena emang yang kita lakukan untuk menilai kegawat daruratan itu ada perburukan pasien itu kita nilai secara fisiologis. Fungsinya itu adalah untuk standarisasi dari kegawat daruratan atau standarisasi untuk perburukan dari pasiennya gitu. Jadi kita ada guidance-nya secara early warning score ini. Next. Ini juga hampir sama dari penelitian-penelitian lanjutannya ya. Kita menerangkan bahwa ini berhubungan dengan analisa dari tanda-tanda vital. Jadi secara fisiologis. Ini dibuat seobjektif mungkin gitu ya. Jadi nggak ada seminimal mungkin subjektivitas dari pasien atau perawat yang menilai pasien tersebut gitu ya. Next. Ini juga sudah dijelaskan gitu ya, merupakan tools yang digunakan untuk asesmen ini pada pasien dewasa. Lalu perhitungannya secara sederhana dengan parameter fisiologis. Lalu juga ini parameternya bisa dinilai ya, ada 5 parameter, nanti kita bisa lihat juga, nanti kita jumlahkan dan hasil-hasilnya itu nanti bisa digolongkan, diklasifikasikan terhadap intervensi yang akan kita lakukan. Next. Nah ini salah satu contoh ya, beberapa hal yang bisa kita lihat itu apa-apa saja yang kita nilai pada EWS ini. Nanti kita bahas satu persatu dari tingkat kesadaran, tekanan darah, nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh gitu ya. Next, ini kita lihat
perjalanannya. Nah ini saya ngambil lembar observasi EWS ini dari RSAS ya. Ini sebetulnya ini ada lembaran yang full, cuma saya potong sedikit-sedikit ini untuk supaya lebih jelas lagi bagaimana cara mengisinya. Yang pertama itu yang kita lihat dari tingkat kesadarannya. Nah, tingkat kesadarannya ini hanya dibagi dua nih nilainya nih, yang 0 dan 3 gitu ya. Kalau misalnya emang pasiennya sadar penuh, kompos mentis itu kita tandain tuh di area kotak-kotak gitu. Ini di areanya ini apakah nilainya 0 atau nilainya 3 gitu. Kalau misalnya emang kompos mentis 0, tapi kalau udah ada penurunan itu kita kasih poin 3. Namun pada tingkat kesadaran ini juga kita lihat nih pasien masuknya dalam kondisinya seperti apa. Kalau misalnya pasiennya kondisinya emang masuk pun udah somnolen gitu ya gitu. Nah yang kita lihat itu adalah penurunannya. Kalau misalnya udah somnolen berarti kita melihatnya apakah dia sopor atau malah ke koma gitu. Kalau misalnya emang udah masuknya somnolen, tapi kalau masuknya udah sadar ya kita lihat lagi ada penurunan atau enggak gitu. Next. Nah selanjutnya selain dari tingkat kesadaran, ini fungsi fisiologis lainnya adalah tekanan darah sistolik. Kita lihat juga nih dari parameternya, ini ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna orange dan merah gitu. Itu dilihat dari scoringnya juga ya. Jadi kalau misalnya pasien dengan nadinya di angka misalnya 150 itu masih kita berikan nilai 0 gitu. Tapi kalau misalnya sudah di 80 nih kita beri poin 3 nih pasien, berarti sudah ada penurunan. Namun lagi-lagi ini juga pada tekanan darah pun kadang ada beberapa pasien yang mengeluhkan bahwa dia itu biasanya emang tensinya rendah 90 gitu ya. Itu juga kita harus waspada juga tuh. Kalau misalnya emang 90 dengan kondisi bagus, sebetulnya itu bukan masuk dalam kegawat daruratan ya. Tapi kalau misalnya emang pasiennya awalnya dari 110 tiba-tiba turun ke 90, nah itu yang kita harus aware gitu, harus kita perhatikan secara betul gitu. Karena secara perjalanannya penilaian ini adalah melihat adanya proses dari pasien itu sendiri, ada penurunan, ada peningkatan atau perubahan-perubahan yang bisa kita lihat itu. Jadi tidak bisa kita nilai dari satu waktu aja, gitu ya. Nanti kita nilai juga tadi misalnya kesadaran sudah ada poinnya, tingkat tekanan darah juga udah ada poinnya, nanti baru kita jumlahkan. Next. Selain itu juga nadi, di nadi ini juga sama dengan tekanan darah, tadi ada poin-poinnya juga ya, ada poin 0, poin 1, 2, dan 3 gitu. Kita tinggal checklist aja di mana pasien itu menunjukkan dari nadinya. Nah selain ini juga, ini kalau kita lihat ini hanya frekuensi, tapi kita sebagai tenaga kesehatan untuk nadi ini selain kita melihat frekuensinya, kita juga harus coba diraba nadinya untuk mengetahui kekuatannya seperti apa dan iramanya seperti apa. Karena ini juga akan berbeda untuk penanganannya. Kadang ada pasien tidak berubah nih nadinya. Awal masuk 80, tiba-tiba ada penurunan ke 70 tuh. Cuma iramanya nih dari asalnya yang reguler tiba-tiba irreguler. Nah itu juga aware buat kita gitu sebetulnya gitu ya. Tapi kalau di EWS ini hanya frekuensinya, tapi tetap kita sebagai tenaga kesehatan selain kita melihat frekuensinya, kita juga harus lihat juga irama dan juga kekuatan dari nadinya gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ada EWS kita hanya menilai berdasarkan EWS aja. Ini EWS ini hanya sebagai alat bantu aja, tapi tetap kita sense kita yang harus kita latih untuk melihat kegawat daruratan dari pasien atau adanya perburukan dari pasien. Next. Selanjutnya ini ada pernapasan gitu ya. Kalau pernapasan, kalau kita belajar teman-teman semua biasanya nilai normal itu 8 sampai 12 kali per menit ya. Ada yang bilang 12 sampai 16 kali per menit gitu. Nah, kita lihat nih ternyata kalau misalnya di EWS ini dilihatnya ini yang normalnya itu di 12 sampai 20 gitu ya. Karena emang kalau misalnya udah di bawah 10 itu udah kita
nilai itu sebagai bradipne atau nafasnya kok lemah banget gitu ya, frekuensinya yang rendah gitu di bawah 10 itu. Emang normalnya itu kalau sekarang di 12 sampai 20 tuh. Nah, permasalahan pernapasannya ini juga selain dari frekuensinya, kita lihat juga nih kalau pernapasan itu apakah dia ada otot bantu pernafasannya atau enggak gitu ya, kita lihat. Nah, otot bantu pernafasan juga bisa kita lihat nih otot bantunya di mana, apakah ada cuping hidung atau misalnya ada retraksi intrakostal, supraklavikular gitu kan, itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita laporkan kepada DPJP terhadap pernafasannya, misalnya pernafasannya cepat sih biasanya dengan pasien cepat, nafas yang cepat kita bilang juga, dok nafasnya cepat dengan ada retraksi intrakostal atau misalnya ada effort dari pasiennya dari cuping hidung gitu. Nah, itu juga sebagai parameter buat DPJP untuk menilai tindakan selanjutnya gitu. Kadang kan kalau misalnya kita lihat nih, nafas di 21 sampai 24 nih scoringnya 2. Cuma nafas dengan 24 kali per menit tapi sudah ada nafas cuping hidung, itu udah harus kita intervensi gitu ya. Beda dengan misalnya nafasnya di 25-26 tapi nggak ada otot nafas tambahan, kita masih bisa santai-santai gitu. Nah, selanjutnya juga untuk fungsi yang lainnya ini suhu. Suhu ini juga berpengaruh sekali terhadap keadaan pasien gitu ya. Biasanya pasien datang dengan keadaan demam gitu ya, tapi kok tiba-tiba turun tapi malah bukannya turun normal tapi malah tambah dingin gitu ya, itu sebagai indikator juga buat kita. Berarti kalau misalnya kerabatnya dingin pasiennya, berarti kemungkinan tensi pun anjlok, nadi pun juga akan berubah gitu. Mungkin pasien dalam kondisi yang shock gitu ya. Jadi suhu ini juga sangat berpengaruh juga gitu. Cuma permasalahan dari kita itu adalah pengukuran suhu yang kurang optimal ya, karena biasanya kita melakukan pengukuran suhu itu dengan termogan gitu ya, jangan asal nembak gitu, biasa di kepala atau di tangan gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya yang lebih bagus itu kita pakai suhu yang emang pusat tubuh, panas dari pusat tubuh gitu ya, mungkin lebih bagus di telinga gitu. Next. Nah, ditambahkan yang terakhirnya itu adanya dari suplementari oksigen atau penambahan dari oksigen. Ini ada ya atau tidak ya. Kalau misalnya tidak dikasih oksigen nilainya 0, tapi kalau misalnya kita berikan oksigen nilainya 2. Cuma permasalahannya pada pasien-pasien yang masuk rawat inap, kadang ada yang tidak perlu menggunakan oksigen pun kita kasih terapi oksigen, karena istilahnya supaya membuat pasien itu lebih nyaman gitu kan. Nah, gimana caranya? Berarti kalau misalnya kita mau melihat ini ketika di ruangan pasien dengan menggunakan nasal kanul, kita copot dulu nih sekitar 3 menit aja nasal kanulnya, saturasinya turun atau enggak. Kalau misalnya emang turunnya signifikan, berarti emang pasien memerlukan terapi oksigen. Tapi kalau misalnya ketika dilepas nasal kanulnya tidak ada penurunan saturasi, berarti emang pasien tidak membutuhkan gitu. Itu hanya untuk kenyamanan dari pasien aja. Itu ya. Nanti dijumlahkan scoringnya, nanti ada klasifikasinya ya. Next. Nah, ini tadi cara-caranya yang saya tadi jelaskan ya. Next. Nah, ini klasifikasinya ya. Nanti kalau udah kita jumlahkan semua nih, kita lihat hasilnya berapa. Kalau misalnya hasilnya 0, berarti kita observasi sekitar 12 jam sekali pada pasien gitu. Jadi ini pasien tidak ada perburukan yang berarti. Tapi kalau misalnya scoringnya udah 1 sampai 4 nih, berarti ini kita minimal harus 4 sampai 6 jam sekali. Itu berarti ini udah ada rambu-rambu ya, udah ada lampu kuning buat kita untuk melakukan monitoring yang lebih ketat lagi gitu ya. Nah, observasinya juga dan monitoring frekuensinya lebih padat lagi nih. Next. Nah, yang ketiga, ini kalau misalnya scoring lebih dari 5 gitu atau 3 dalam satu parameter gitu ya. Lihat nih peningkatan frekuensi, observasi monitoringnya setidaknya setiap 1 jam sekali nih.
Dan ini udah harus kita laporkan ke DPJP untuk menilai asesmen dari DPJP, untuk meminta advice-nya dan untuk melakukan intervensi yang dibutuhkan. Contoh pada pasien-pasien kayak gini, biasanya pasien-pasien shock gitu ya, tiba-tiba nadinya turun banget gitu. Jadi kita sebagai DPJP memberikan instruksi apakah kita butuh loading cairan atau kita butuh support tambahan obat-obatan gitu. Dan fasilitas monitoringnya juga ini harus lebih ditambah gitu ya kan, kadang di ruang-ruangan perawatan yang biasa tuh tanpa monitor ya, tapi dengan kondisi seperti itu biasanya emang udah harus ada monitoring nih, harus ada monitor untuk monitoringnya supaya emang lebih terpantau gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini total skornya lebih dari 7 gitu. Nah, ini observasinya harus terus-terusan nih. Dan bahkan kalau misalnya scoringnya udah lebih 7, ini harus ada intervensi. Kita harus siapkan ICU atau kita harus memanggil dari tim Code Blue gitu. Jadi supaya jangan sampai pasien ini lewat dengan tidak ada pertolongan gitu kadang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang biasanya ditemukan itu pasien sudah dalam kondisi skor lebih dari 7. Jadi ketika lapor ke saya tiba-tiba dok gitu, padahal nggak tahu nih perjalanan sebelumnya, entah heart rate-nya naik kah atau tiba-tiba nadinya turun kah gitu. Cuma dianggapnya biasa aja, biasanya seperti itu. Makanya dengan tools ini guidance kita untuk membantu melihat kegawat daruratan atau penurunan kondisi pada pasien. Next. Ini sama ya yang tadi dijelaskan, cuma kita lebih terperincinya bahwa scoringnya itu tadi berbeda-beda warna ya kalau dilihat ya. Kalau misalnya scoring 0 itu putih, biru itu untuk mengindikasikan supaya kita lebih mudah mengingatnya gitu ya. Next. Ini lembar observasi yang fullnya itu kita lihat. Next. Ini sama ya yang tadi kita jelaskan, cuma seluruhannya. Next. Ya, mungkin untuk yang dari EWS kita cukupkan untuk materinya, dilanjutkan dengan materi untuk Code Blue. Next. Oke, Code Blue ini adalah tujuannya adalah untuk menindaklanjuti pasien-pasien dengan kondisi kardiak atau respiratory failure gitu ya, cardiac respiratory failure. Nah, pada Code Blue ini harus mempunyai manajemen yang bagus nih itu pada pasien ini, lalu harus mempunyai teamwork yang bagus juga nih untuk menolong, karena Code Blue ini nggak bisa individu. Pada Code Blue ini kita harus bekerja bersama tim gitu ya. Nanti ujung-ujungnya pasien tim Code Blue ini akan melakukan tindakan resusitasi gitu ya, chain of life gitu dari pasien. Next. Nah, pengertian dari Code Blue adalah suatu tanda atau sinyal yang digunakan oleh rumah sakit untuk memberitahu bahwa seseorang membutuhkan tindakan resusitasi. Jadi ya pasien itu mengalami henti jantung ataupun henti napas. Itu pada pasien-pasien seperti itu adalah tim Code Blue nih yang harus siap sedia untuk membantu terjadinya kondisi tersebut. Di mana aja kondisi tersebut bisa ditemukan di seluruh area rumah sakit, di lingkungan rumah sakit, bukan hanya di IGD, bukan hanya di ruangan perawatan, bahkan di selasar atau di taman pun kalau masih ada di lingkungan rumah sakit, itu menjadi tugas dari tim Code Blue itu. Nah, sebetulnya kita udah pernah menjalankan Code Blue juga kan ya. Nah, sekarang juga kita mulai aktivasi lagi, nanti kita mulai aktivasi call centernya pada pasien-pasien yang ada kondisi cardiac arrest dan cardiac respiratory failure. Itu kita bisa menekan tombol call center untuk memanggil tim Code Blue sehingga tim Code Blue bisa datang gitu ya. Next. Ini tim Code Blue itu adalah sebuah tim yang dibentuk dari dokter dan perawat yang sudah terlatih ya. Ini maksudnya terlatih di sini untuk penanganan dari cardiac respiratory arrest ya. Saya yakin teman-teman semua dari perawat-perawat pasti mempunyai
sertifikasi untuk melakukan tindakan resusitasi. Ya, ada BLS, ALS gitu ya. Cuma permasalahannya sertifikasi adalah sebuah sertifikat aja. Kadang kalau misalnya tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi tidak dilakukan secara continuous, biasanya suka lupa tuh. Gitu. Makanya tim Code Blue ini yang emang dia terus-terusan melakukan tindakan ini dan expert di bidangnya gitu. Karena pada saat melakukan resusitasi pun kita bukan hanya tahu caranya, tapi harus benar melakukannya, gitu ya. Jadi perawat-perawat ini selain terlatih juga harus emang expert di bidangnya. Next. Nah, ini salah satu contoh dari tim Code Blue gitu ya. Minimal itu ada 5 sampai 6 orang gitu minimal tuh di Code Blue. Itu ya. Untuk yang leadernya itu dari dokter jaga gitu. Untuk timnya itu bisa memegang airway, compression, defib, pencatatan dan obat biasanya ya gitu. Nah, dari tim-tim itu biasanya nanti leader nih yang bertanggung jawab, siapa yang di airway, siapa yang di compression, siapa yang di defibrilasi. Nah, satu hal lagi sebetulnya yang paling bermasalah itu adalah pada saat kita melakukan kompresi. Kompresi ini nggak mungkin kita lakukan sendirian gitu. Makanya sebetulnya perawat lebih banyak itu lebih bagus, atau penolong lebih banyak itu lebih bagus, bukan hanya perawat ya yang bisa melakukan kompresi gitu. Karena di rumah sakit ini kita harapkan medis maupun non medis bisa melakukan kompresi dengan baik dan benar gitu ya. Karena kompresi ini bertanggung jawab penting terhadap outcome dari pasiennya gitu. Nah, si kompresi ini pada kita lakukan resusitasi itu satu siklusnya itu 2 menit gitu. Dan bahkan pada orang yang pertama pun melakukan kompresi optimalnya itu biasanya kurang dari 1 menit. Biasanya udah 1 menit ke atas udah ngaco tuh kompresinya gitu. Yang kedalamannya udah nggak dapet lah, frekuensinya terlalu tinggi lah, atau frekuensinya terlalu rendah lah. Itu yang bisa membuat outcome-nya juga makin jelek. Makanya kalau misalnya udah 2 siklus, kompresi itu harus digantikan dengan kompresi yang lainnya oleh teman-teman yang lainnya gitu. Next. Ini contoh kasus-kasusnya aja ya, namun pada Code Blue saya tidak memperdulikan gitu dia kasusnya apa. Yang paling penting dia cardiac arrest atau respiratory arrest, udah kita lakukan tindakan gitu. Next. Oke, ini juga sama kasus-kasusnya ya, hipovolemia, hipoksia, ya, tension pneumotorak, tempona detoksi dan hal lainnya. Tapi intinya pada kasus-kasus Code Blue adalah resusitasi jantung paru. Ya, next. Ini penilaian pada pasien-pasien cardiac arrest ya. Yang pertama kita lihat itu adalah primary survey-nya gitu ya. Jadi primary survey ini wajib kita lakukan. Kalau untuk yang secondary survey masih bisa kita abaikan gitu. Nanti kita assessment dari airway, breathing, circulation-nya. Nah, pada kondisi Code Blue itu yang kita pertama nilai adalah 1 kesadaran, yang 2 itu adalah nadinya, dia ada nadi atau enggak. Kalau pasiennya sudah tidak sadar, tidak ada nadi, aktivasi Code Blue. Call for help, aktivasi Code Blue. Lalu kita sebagai orang yang menemukan kondisi tersebut, kita lakukan bantuan hidup dasari sebisa mungkin sampai ada tim yang lebih expert datang. Next. Ini salah satu ininya ya, apa-apa aja yang bisa kita lakukan pada primary survey ya. Contoh misalnya airway, kita harus lihat patensi dari nafasnya, jangan sampai ada obstruksi. Untuk breathingnya kita nilai ada nafas atau enggak, cara nafasnya seperti apa, tersengal-sengal atau ada retraksi yang dalam atau enggak gitu. Nah, yang penting juga adalah circulation. Circulation ini dari nadinya, apakah ada nadi atau enggak gitu. Jadi penilaian awal pada primary survey sebetulnya untuk yang sekarang itu adalah penilaian nadi dulu gitu. Pasien kalau sudah tidak ada nadi, kemungkinan besar sudah tidak ada nafas gitu. Makanya pada pasien udah ada
kita temukan nadi, udah kita call for help, aktivasi code blue, lakukan resusitasi jantung. Next, yang ini secondary survey ya, kita lihat bisa ada alergi, medication gitu ya. Cuma kalau untuk tim-tim code blue ini kita abaikan terlebih dahulu. Yang paling penting kita menyelamatkan dari nyawa pasien tersebut. Tuh, next. Nah, ini ada quote nih, every minute without CPR and defibrillation ini akan menurunkan survival rate-nya lebih dari 10% gitu ya. Jadi emang tiap menit itu berharga. Makanya tim code blue ini di SOP dan pedoman kita itu datang harus kurang dari 5 menit. Gitu, ini untuk reaksi cepat karena ya itu lihat tiap menit itu bakal menguranginya tuh sekitar 10%, bisa nyampe 10% lebih nih tiap menit tuh gitu. Jadi 10% tuh lumayan banget gitu untuk survival rate-nya gitu ya. Cuma ini juga bukan berarti kalau misalnya kita ditemukan bakal selamat gitu, enggak gitu ya. Kita itu adalah upaya terakhir yang kita bisa lakukan gitu. Tapi kadang saya pernah menemukan pasien emang resnya di depan mata saya lakukan resusitasi, pasien bisa ROSC atau berdenyut lagi, cuma karena emang udah kondisinya udah jelek banget, tiba-tiba res lagi gitu. Resusitasi ada lagi, res lagi gitu ya. Itu udah takdir ya. Udah takdir, emang udah bisa kita semaksimal mungkin, cuma untuk outcome-nya ya kita kembalikan lagi pada yang di atas gitu ya. Quote yang kedua nih, survival rate in hijack if someone is defibrillated within 3 minutes gitu ya. Jadi survival rate meningkat nih pada seseorang yang diberikan defibrilator kurang dari 3 menit gitu pada saat dia tidak sadar. Cuma tidak semua pasien itu kita lakukan defibrilasi karena ada kriteria-kriterianya gitu ya, nggak kayak di sinetron yang semua pasien itu di defib itu biar lebih dramatis. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan kita harus tahu apa-apa aja kasus yang kita lakukan defibrilasi ya. Next. Nah, ini contoh-contoh kasusnya nih, ada yang VT, VF atau ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi gitu ya. Ada yang asistol. Nah, yang asistol ini nih yang nggak boleh kita lakukan defib nih, asistol gitu ya, PEA asistol itu udah emang langsung aja resusitasi jantung paru ke CKT epinefrin gitu. Tapi kalau udah ada pulseless VT atau VF, nah ini yang harus kita lakukan defibrilasi. Next. Nah, ini contohnya ya, pulseless VT atau ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi. Tuh lihat, shock 2 menit CPR, 1 siklus, shock lagi, kasihkan epinefrin, langsung CPR lagi. Lihat di bawahnya, kalau yang asistol atau PA itu nothing. Nothing itu maksudnya tidak ada shock, tidak ada defibrilasi. Tapi hanya CPR, epi, CPR, nothing, CPR, epi gitu ya. Jadi epinya pun gak tiap siklus dikasih gitu. Jadi ada selang-seling gitu ya. Jadi epi ini masuk setiap 4 menit sekali gitu. Kalau masa pasiennya emang masih res gitu. Next. Ini sama ya, ini cuma contoh-contohnya aja tuh. Kalau misalnya yang asistol, no shock atau defib itu ya, resume CPR gitu. Tapi kalau VTVF dilakukan shocknya tuh 200 joule gitu ya. Next. Kalau ini algoritma untuk penanganan cardiac arrest gitu ya, teman-teman juga udah bisa baca sendiri nanti ya. Nah, yang paling penting kita harus tahu itu adalah CPR quality-nya tuh. Lihat, CPR quality-nya adalah kedalaman harus 5 cm dengan kecepatan 100 sampai 120 sebetulnya ya, bukan lebih dari 100 gitu ya, tapi 100 sampai 120 yang diikuti dengan komplit dari chest recoil. Chest recoil itu adalah kembalinya fungsi dada ketika kita lakukan kompresi itu ya. Lalu meminimalkan instruksi itu, dan adanya menghindari dari ventilasi yang berlebih gitu. Oke, nah ini kita bisa lihat dari slide ini bahwa yang paling penting itu adalah kualitas dari resusitasi jantung parunya. Itu ya, next. Nah, ini juga sama, ini algoritma juga pada pasien
kalau kita temukan pasien irama jantungnya seperti apa, apakah asistol atau VT-VF ya, yang satu shock, yang satunya lagi tanpa shock. Yang di kanannya itu, yang di kotak itu terapi-terapi yang bisa kita lakukan gitu ya. Nanti ini lebih dibahasnya kalau misalnya kita belajar tentang advanced life support. Next. Oke, ya dari Code Blue sih segitu dulu pembahasannya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya ini kita ke pain management gitu ya. Next. Nah, pain ini atau nyeri ini adalah alasan kita atau alasan pasien datang ke rumah sakit gitu ya. Jadi pasien tuh pasti datang ke rumah sakit itu karena nyeri. Contoh beberapa kasus, datang pasien yang mau operasi dengan benjolan. Dia nggak akan datang sebegitu besar kalau misalnya nggak nyeri ataupun tidak mengganggu fungsinya. Itu biasanya kalau kecil mah dibiarin aja tuh. Tapi kalau udah ngerasanya kecil tapi nyeri, datang tuh pasien itu. Jadi emang nyeri ini tuh emang hal yang membuat kita tuh datang ke rumah sakit gitu. Dan si nyeri ini tuh bisa mempengaruhi kualitas hidup banget. Contoh nyeri tenggorokan aja. Jadi tenggorokan aja itu susah makan gitu, susah minum gitu. Aduh, nggak enak banget. Makanya itu yang membuat kita datang ke rumah sakit untuk berobat. Next. Jadi nyeri itu apa? Next lagi. Jadi nyeri itu kalau kita definisikan adalah perasaan yang tidak mengenakan gitu, yang berhubungan secara emosional, gitu, yang berhubungan secara namanya tuh secara pikiran kita, yang berhubungan juga dengan adanya kerusakan jaringan gitu ya. Jadi nyeri ini berbeda-beda kualitasnya, tiap orang berbeda-beda karena adanya experience emosional yang berbeda-beda gitu. Jadi nyeri buat saya sama nyeri buat teman-teman tuh berbeda gitu. Ada yang misalnya di infus itu menurut saya nyerinya biasa aja gitu, tapi ada untuk sebagian orang itu nyeri hebat gitu untuk infus karena dia takut banget. Karena apa? Itu emosional berhubungannya, kerusakan jaringannya sama tapi secara experience emosionalnya berbeda gitu. Makanya kita tuh nggak boleh istilahnya saya tamat cengeng gitu, segitu aja, nggak boleh kayak gitu, karena emang nyeri itu emang dirasainnya berbeda, tingkat nyeri itu berbeda-beda gitu. Makanya kita harus percaya sama yang dikatakan sama pasien, karena nyeri ini subjektif sekali gitu. Ketika pasien menyatakan ini nyerinya segini loh, kita harus percaya dan kita harus terapi itu. Jangan ini nyerinya segitu, Pak masa segitu aja nyeri sih, enggak gitu, nggak bisa kayak gitu karena emang berbeda-beda gitu ya. Next lagi, oke. Nah, pain is what patient say it is gitu ya. Jadi emang nyeri itu tuh apa yang dikatain sama pasien gitu, ini nyeri gitu, dan pasien tuh menilai secara subjektif gitu ya. Dan saya tadi juga udah bilang, setiap orang itu mempunyai experience yang berbeda-beda gitu untuk nyerinya, karena secara emosional, secara kultural gitu, gender, bahkan secara status sosial pun kadang nyeri itu berbeda. Itu hubungannya dengan experience emosional gitu ya. Next. Ini nyeri-nyeri dari tipe-tipe nyeri ya, sebetulnya ini sekedar tahu aja. Jadi nyeri itu ada beberapa macam nyeri gitu, ada yang psikogenik, ada yang nociceptik, ada yang somatogenik gitu, ada yang somatik, visceral, neuropatik gitu. Next aja, ini hanya tipe-tipenya aja gitu ya, lokasi-lokasinya nyerinya gitu ya. Ada yang di somatic pain, ada yang visceral pain. Biasanya kalau yang visceral pain itu generalize gitu ya, hampir semuanya kena tuh, hampir kerasa nyeri semuanya gitu. Nah, ini sih teoritisnya ya, bagaimana mekanisme nyerinya. Ini rangsang sarafnya ada di mana, ada di alfa, ada di delta. Mungkin kalau ini nanti bisa kita perdalam lagi kalau misalnya kita mau tentang nyeri gitu ya. Next.
Nah, yang paling penting ini gini, adalah asesmen dari si nyerinya itu. Bagaimana cara pengkajiannya, bagaimana cara evaluasinya, gitu. Tujuannya itu adalah untuk monitoring kondisi pasien, evaluasi terhadap terapi, gitu, dan juga memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pasien, gitu. Jadi itu tujuan dari asesmen dari nyeri itu, ya. Next. Ini tujuannya, di mana dilakukannya, sebetulnya di mana aja bisa kita lakukan ya. Cuma biasanya ini di IGD, rawat jalan gitu, ruang ICU, pemulihan dan pertindakan. Nah, untuk nyeri juga kita mau kita lakukan untuk konsul dari nyeri, cuma ini nanti kita akan bahas lagi bagaimana cara mekanismenya untuk pengkonsulan dari nyeri itu. Gitu. Next. Siapa yang melakukan asesmennya nih? Semua tenaga medis kita harus bisa melakukan asesmen nyeri, dari dokter umum, dokter spesialis maupun perawat gitu. Nah, kapan dilakukannya? Nih, kita lihat kalau misalnya nyeri ringan, kita asesmennya 8 jam sekali. Kalau nyeri sedang itu 2 jam sekali, kalau nyeri berat 1 jam sekali. Ini tahunya dari mana ringan sedang beratnya. Nah, ini nanti setelah ini kita lihat bagaimana cara nyeri, menghitung nyeri atau ngakses nyeri itu dia ringan, dia sedang atau dia berat gitu ya. Next. Nah, ini tools yang bisa kita gunakan untuk melihat atau menilai dari nyeri gitu ya. Ada yang pain score, NRS ya, numerical rating score, ada juga fast score, ada FLAC nih untuk pasien infant sampai 7 tahun, juga ada Wong-Baker gitu ya, kalau misalnya emang pasiennya emang nggak bisa kita tanya untuk anak-anak juga gitu. Kita cara subjektif ngelihat dari angka-angkanya nih, ekspresi wajahnya gitu. Nanti kita klasifikasikan, kalau misalnya nilainya kurang dari 4 itu nyeri ringan, 4 sampai 7 nyeri sedang, 7 ke atas itu biasanya nyeri berat gitu. Next. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya, bisa kita lihat nih kalau misalnya secara ekspresi kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bisa kita lakukan itu adalah NRS, numeric rating score gitu. Biasanya contoh kita melakukan asesmennya kepada pasien, misalnya ditanyakan, ibu kalau ibu nyeri ini skornya berapa? Nah, kita kasih tahu dulu, kalau misalnya scoringnya 1 itu kayak digigit semut, itu nyeri scoring 1. Tapi kalau scoringnya 10 itu kayak ibu yang udah jatuh, ketimpa tangga, baret, dikasih garam, lalu dibersihin pakai kulit duren gitu. Itu nyeri banget kan gitu ya. Nah, itu skornya 10 tuh Bu gitu. Nah, untuk ibu sekarang skornya berapa nih nyeri ibu sekarang? Kan pasien juga udah ada gambaran gitu ya. Oh, nyeri banget tuh 10, kalau yang nggak nyeri itu 1 gitu misalnya. Berarti oh, saya tuh adanya di 4 dok gitu. Tapi kita harus percaya, jangan disalah-salahkan. Oh iya, kita harus percaya misalnya 4 dok, oke, kita 4, 7 misalnya, oke gitu. Karena terapinya akan berbeda-beda. Terapi ringan, terapi sedang, terapi berat. Itu akan berbeda-beda. Tapi kita harus percaya, itu jangan manja itu enggak. Kita harus percaya terhadap si pasiennya. Gitu ya. Jadi gitu salah satu cara untuk menilai dari si nyeri itu. Next. Nah, kalau ini critical care pain observation ya, CPOT. Ini pasien dengan kondisi yang kritikal, biasanya untuk pasien-pasien di ICU gitu ya. Ini sama aja secara nilainya, skalanya dari 0 sampai 8, nanti itu ada scoring-scoringnya gitu ya, CPOT untuk terapinya juga. Next. Ini sama ya untuk skala nyerinya, kalau misalnya 1 sampai 3 atau di bawah 4 itu bisa 3 kali dalam 24 jam, kalau 4 sampai 6 itu per 2 jam, 7 sampai 10 itu per jam untuk intervensinya gitu ya. Karena pengobatan nyeri ini tuh harus tuntas itu, karena kalau misalnya nyeri akut tidak kita intervensi bakal menjadi nyeri kronis itu. Next.
Nih, oke. Nah, ini yang tadi saya bilang nyeri itu ada dua ya, nyeri akut dan juga ada kecapean atau nyeri kronis sebetulnya ya. Nah, akut pain ini biasanya kurang dari 3 bulan. Kalau udah lebih dari 3 bulan kita golongan sebagai chronic pain gitu. Nah, akut pain ini bisa sembuh, tapi kalau tidak diintervensi dengan baik bisa menjadi ke arah chronic pain. Itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai akut pain menjadi chronic pain. Gitu. Next. Nah, ini salah satu step ladder dari WHO. WHO ini membagi antara nyeri yang ringan sampai dengan nyeri yang berat. Kalau nyeri yang ringan itu kita kasihnya golongan-golongan yang non opioid. Kalau yang kedua itu step ladder yang kedua, kalau udah nyeri sedang itu biasanya kita non opioid adjuvan dengan opioid yang lemah, contohnya tramadol gitu ya. Kalau udah poinnya 3, step ladder yang ketiga itu untuk nyeri yang sangat hebat, udah kita kasih opioid yang sangat kuat gitu. Ini step ladder ini kita dari yang bawah sampai yang tertinggi itu perbedaannya pada saat kita melakukan treatment dari nyeri akut atau kronis. Kalau nyeri akut biasanya kita langsung tembak dulu, bom dulu tuh pakai ladder yang ketiga, jeder. Kita kasih obat-obatan yang emang membunuh si nyerinya dulu gitu. Baru kita turunkan dosisnya sampai hilang, sampai tidak dilakukan obat. Itu kalau untuk nyeri pain, karena emang akut pain ini harus kita cegah sampai jadi chronic pain. Makanya bom aja dulu gitu. Tapi kalau udah masuknya chronic pain kayak cancer pain gitu, itu jangan langsung kita bom, tapi justru kita kasih dosis yang sedikit-sedikit dulu. Kalau dari sedikit-sedikit masih nyeri, naikin lagi ke step ladder yang kedua. Kalau misalnya masih nyeri, baru naik lagi. Kalau masih nyeri, kita harus ada intervensi yang lain-lainnya gitu. Ya itu perbedaannya aja sih. Obatnya mah bisa dibilang hampir sama. Next. Ini tadi udah saya bilang ya, udah saya sebutkan juga ini bagaimana cara teknik-tekniknya gitu ya. Ada yang topikal, ada yang systemic medication, ada yang secara psikologis ya, ada juga nanti ada yang intervensi. Next. Ini dosis-dosisnya ya, acetaminophen atau NSAID, atau ada ibuprofen, ketorolac. Next. Dosis-dosisnya aja. Nah, ini opioid lemah yang tadi saya bilangnya tramadol, kodein, hidrokodein gitu. Ini untuk meningkatkan endorfin gitu sebagai anti nyeri di dalam tubuh. Next. Ini opioid yang opioid gitu ya, kayak morfin, hidromorfon, metadon, terus juga ada fentanyl, ada petidin, oksikodon gitu. Nah, ini opioid yang tinggi dosisnya, bukan dosisnya, kualitasnya yang emang untuk nyeri hebat. Next. Ini adjuvan yang bisa kita kasih ya, dexamethasone, prednisone, gitu, lidocaine untuk intervensi yang lainnya itu. Next. Ini WFSA step ladder, ini hampir sama dengan, bahkan sama lah dengan si WHO step ladder tadi. Cuma bedanya yang itu, kalau yang ini untuk nyeri akut, yang si WHO itu untuk nyeri kronis. Cuma intinya sama sih, stepnya sama-sama aja. Next. Next lagi. Nah, ini multimodal analgesia nih. Ini yang mulai sekarang tuh lagi booming karena pengobatan nyeri itu biasanya kita multimodal gitu ya. Pengobatannya pun biasanya nggak satu jenis obat aja, makanya kita ada adjuvan, kita tambahkan opioid, non opioid, tambahin NSAID gitu. Itu maksudnya multimodal, karena multimodal ini satu supaya efektivitasnya lebih bagus, yang kedua untuk mengurangi dari efek samping pada pasien gitu ya. Contohnya kita berikan obat, lalu kita berikan juga lokal anestesi atau infiltrasi, entah kita lakukan blok gitu ya. Itu salah satu multimodal juga. Nah, selain itu juga, selain multimodal dengan penggunaan terapi medikamentosa, tapi juga ada intervensi dan ada juga yang behavior terapi gitu, secara psikologikal terapi. Next. Nah, ini salah satu contohnya ya.
ada opioid, itu ada yang non farmakologis. Nah, maksudnya non farmakologis itu tuh yang tadi saya bilang itu adanya behavior terapi, psychological terapi gitu. Jadi ini part-part yang bisa kita lakukan untuk melakukan multimodal analgesia itu untuk terapi nyeri ya. Next. Nah, benefitnya adalah mengurangi dosisnya, meningkatkan kualitasnya, dan mengurangi efek sampingnya yang tadi saya bilang. Next. Ini terapi-terapi non farmakologisnya, physical modality, psychological intervention, behavior therapy, complementary medicine ya, contoh akupuntur. Next. Nah, ini psikoedukasinya, dilakukan tindakan edukasi yang bertujuan sertakan pasien dalam usaha penanganan nyeri gitu ya. Jadi kita melibatkan pasiennya, ngasih edukasi kepada pasiennya, bahkan ke keluarganya juga kita kasih pengertian juga. Tuh, next. Sportif psikoterapi. Nah ya, ini tadi yang saya bilang, kita memberikan dukungan emosional dan mendorong pasien itu dari keluarganya gitu ya, memberikan terapi support gitu kepada pasien dari pihak keluarganya gitu ya. Lihat suatu studi secara signifikan lebih kurang tertekan atau kurang depresi atau bingung, lebih tegar, dan juga terjadinya adanya aktivitas maladaptif tuh. Di suatu studi dibilang gitu, signifikan gitu ya. Jadi emang supportive psikoterapi ini juga sangat berguna gitu untuk terapi-terapi nyeri gitu ya. Jadi lebih signifikan, jadi nggak stres sendiri gitu pasiennya, jadi merasa ada yang membela atau ada yang memberikan support, jadi pasien itu lebih tegar gitu ya maksudnya ya. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan dari saya dari terapi nyeri. Semoga ini bisa jadi bahan acuan juga buat teman-teman, refresh lagi teman-teman, karena sebetulnya bahan-bahan ini sebetulnya emang teman-teman juga udah sering mendengar gitu ya, cuma kita refresh lagi gitu supaya kadang kalau sudah mendengar suka lupa lagi gitu ya, kita refresh lagi. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal baru juga bisa kita diskusikan lain di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.